Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bel Sylviana dengan NIM 2501 Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan membahas tentang asal-usul Islam dalam kawasan Melayu. Islam dalam kawasan Melayu adalah yang berkembang dipraktikkan oleh masyarakat di wilayah Melayu seperti Indonesia, Malaysia, Brunei bagian selatan Thailand, dan sebagai wilayah Singapura serta Filipina. Islam dalam kawasan Melayu memiliki ciri khas karena berkembang melalui proses dakwah yang damai, perdagangan, pendidikan, dan interaksi budaya. Para pedagang, ulama, dan mubalik dari Arab, Persia, India, dan wilayah lainnya berperan penting dalam penyebaran Islam dan kawasan ini. Ada beberapa teori Islam dalam kawasan Melayu. Yang pertama ada teori Arab. Teori Arab adalah teori yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara Indonesia dan di kawasan Melayu langsung di Jazirah Arab, terutama wilayah Mekah dan Madinah melalui pedagang Arab yang datang untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Yang kedua, ada teori Gujarat. Teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Gujarat, yaitu sebuah daerah di pantai barat India. Menurut teori ini, para pedagang Muslim dan dari Gujarat datang ke Nusantara untuk berdagang dan sekaligus menyebarkan agama Islam. Dan teori ketiga ada teori Persia, adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang ulama dan membalik dari wilayah Persia atau Iran. Menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia dan kawasan Melayu dipengaruhi oleh budaya dan tradisi Islam yang berkembang di Persia. Dan yang terakhir ada teori Cina. Teori Cina adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk dan berkembang di Nusantara melalui peran kaum Muslim dari Cina. Menurut teori ini, para pedagang ulama dan perantauan Muslim Cina yang datang ke Nusantara tak turut menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Ada juga saluran-saluran yang menyebarkan Islam dalam kawasan Melayu. Yang pertama ada saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu teori atau cara penyebaran Islam di Nusantara yang menyatakan bahwa Islam berkembang melalui hubungan pernikahan antara pendatang Muslim dengan penduduk setempat. Para pedagang, ulama atau saudagar Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan wilayah lainnya menikah dengan perempuan lokal. Setelah menikah, mereka memperkenalkan ajaran Islam kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Melalui proses ini, Islam semakin dikenal dan diterima oleh penduduk setempat. Yang kedua, saluran tasawuf adalah salah satu jalur atau cara penyebaran Islam di Nusantara melalui ajaran tasawuf, yaitu ajaran Islam yang menekankan binaan, akhlak, penyucian jiwa, kependekatan kepada Allah, dan kehidupan spiritual. Para ulama sufi atau ahli tasawuf menyebarkan Islam dengan pendekatan yang lembut, bijaksana, dan mudah diterima oleh masyarakat setempat. Mereka sering menyesuaikan metode dakwah dengan metode lokal tanpa mengubah ajaran pokok Islam. Yang terakhir, kesimpulan. Islam di kawasan Melayu tidak hanya menjadi agama yang dianut masyarakat, tetapi juga membentuk budaya, pendidikan, hukum, dan kehidupan sosial. Para sejarawan memiliki berbagai pendapat mengenai asal-usul masuknya Islam ke Nusantara. Teori Arab menekankan peran langsung pedagang Arab. Teori Gujarat menyoroti peran pedagang Muslim dari India. Teori Persia menunjukkan adanya pengaruh budaya dan tradisi Persia. Sedangkan teori Cina menjelaskan kontribusi komunitas Muslim Tionghoa dalam perkembangan Islam. Penyebaran Islam semakin berkembang melalui saluran perkawinan, yaitu pernikahan antara pendatang Muslim dan masyarakat setempat, serta melalui saluran tasawuf yang menggunakan pendekatan spiritual, akhlak, dan dakwah yang santun sehingga mudah diterima oleh masyarakat.
Dengan demikian, perkembangan Islam di Nusantara merupakan hasil interaksi berbagai bangsa, budaya, dan metode dakwah yang berlangsung secara harmonis. Keberhasilan penyebaran Islam tidak hanya dipengaruhi oleh perdagangan, tetapi juga oleh keteladanan para ulama, hubungan sosial yang baik, serta kemampuan Islam beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan ajaran pokoknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.